Pertanyaannya cara milih anakan ayam berkualitas. Pertama, tahu dulu paceknya itu. Kita mesti tahu. Kalau kita datang ke farm, kita bertanya, ini anak ayam mana? Paceknya yang mana? Oh ini, oh ya. Poster tubuh, juaranya kita tahu. Yang kedua, ibunya, terahnya dari mana? Keturunannya bagaimana? Tulangannya ibunya bagaimana? Kita mesti tahu. Jadi kalau kita mau beli anak ayam, tahu dulu pacek sama biangnya. Udah itu, pas kita beli anak ayam itu, misalnya anak ayam itu ada 10 itu berkeliaran. Teman-teman cari yang paling aktif. Itu paling aktif, cari. Yang berikutnya, cari matanya yang paling tajam. Kepalanya yang paling lonjong. Tulangnya yang paling bagus. Cari sisi pukul kiri kanan. Udah seperti itu kalau beli anak ayam. Tapi yang paling utama itu pacek sama biangnya harus terah juara. Jadi pertanyaannya, apakah anakan telur pertama itu jelek? Kalau saya belajar di Thailand itu memang itu telur yang pertama kali keluar sama yang terakhir kali keluar itu ditandai. Tapi untuk babon yang dedara yang belajar nelur, bukan periode pertama nggak kepake semua, enggak. Misalnya ini ayam dedara, baru dikawinin, baru nelur, seumur hidupnya baru nelur pertama kali, tulis 01 telurnya itu. Tulis lagi, besok nelur lagi 02, besok nelur tulis lagi 03, sampai terakhir dia nelur, sampai angkrem. Jadi ketika diangkrem, di telur yang ke-8 mungkin ke-9 atau ke-10 teman-teman ambil telur pertama sama telur yang terakhir, diambil aja, direbus dimakan boleh, dipodingin untuk pacekan boleh, terserah lah, yang penting jangan diangkremin. Kenapa? Karena orang Thailand percaya bahasanya telur pertama sama telur terakhir itu kurang bagus untuk dedara yang pertama kali nelor. Tapi dedaranya memang dedara super teman-teman. Kalau dedaranya belacan, sampah ya, mau telur pertama sampai periode pertama sampai periode terakhir ya sampah juga dia. Jadi kalau memang dedaranya bagus dari indukan juara, dari pacekan juara, itu telur pertama, telur terakhir kita buang. Tapi kalau memang ayam ini sampah, mau periode pertama sampai periode terakhir pun sampah. Oke teman-teman, kenapa babon betina itu makan telurnya sendiri? Yang kedua, solusinya, babon betina itu dia makan telurnya sendiri. Pertama, ketika dia angkrem, ketika dia mengeram itu dia puasa, nggak makan, nggak minum. Jadi begitu dia turun, pas dia mau cari makanan, minuman, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Jadi dia cari, terciumnya bau amis dari telur itu, tahu dia itu cairan, kecocok, dimakan sama dia. Tahu enak dia makan lagi, tahu enak dia makan lagi. Yang bahayanya itu kalau teman-temannya itu ikut makan, rusak semua ayam, matukin telur semuanya. Jadi kuncinya ayam kalau angkrem itu minumannya standby di bawah tempat dia biasa makan, tempat dia minum. Jangan dikosongin, nggak ada air, nggak ada makan. Nanti dia kalau sudah pernah makan telur, ngerasain enak, dia lanjut makan terus dia, karena dia udah tahu enak. Jadi jangan sampai menular kepada kawan-kawannya, teman-temannya. Tuh, makanya harus ada makan minum ketika babon tuh angkrem. Yang kedua, kalau sudah makan telur, solusinya gimana? Kalau memang ayam ini bagus, mau kita ambil benihnya, teman-teman beli aja rak kandang telur itu yang dari besi itu, kawat itu, yang miring ini, dia kawinnya kawin jongkok, betelur, telurnya gelundung keluar karena lantainya miring. Beli aja, mungkin sekitar 250.000 dapat 5 kurungan itu. Satu kurungan dia 5 pintu, 5 apa 6 pintu untuk ayam seperti itu. Jadi begitu dia nelur, gelundung keluar, telurnya kita remkan sama indukan yang lain, cuman ditandai pakai spidol. Jadi begitu anaknya netas, kita tandai, tahu kita anak dari indukan itu. Jadi solusinya seperti itu ya teman-teman.